Guys, ya kembali lagi ya bersama saya. Kenalkan, nama saya Andreas Ferantoni dari kelas Plastik Kerja. Hari ini kita akan mempresentasikan standar komunikasi data menurut standar Badan Standar Internasional ya. Oke, so, pertama informasi tentang Badan Standarisasi Dunia. ISO adalah badan pengatur standar nasional yang terdiri dari perwakilan badan standarisasi nasional masing-masing negara untuk mengukur kualitas organisasi. Kemudian kepanjangan ISO sendiri adalah The International Organization, atau sebuah organisasi yang menetapkan standar internasional di bidang industrial dan komersial dunia ya. Oke, lanjut. Apa tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol? Tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol ini adalah untuk melakukan deteksi pada koneksi media komunikasi data. Hal-hal apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi kerusakan pada perangkat atau pesan yang dikirim maupun diterima. Bagaimana cara mengoperasikan peralatan dalam komunikasi data dan sebagainya. Protokol ini ditambahkan dalam komunikasi data untuk menghasilkan komunikasi yang efektif ya. Lanjut ya. Terus kemudian B, cara informasi umum dan standarisasi yang mereka keluarkan dari beberapa organisasi standarisasi di bawah ini antara lain itu, atau dalam kurung International Telecommunication Union ya. Itu International Telecommunication Union, badan khusus PBB yang bertanggung jawab di dalam bidang telekomunikasi, dibagi ke dalam dua bagian badan standar. Yang pertama itu sama dengan T, atau huruf T berasal dari kata telekomunikasi, berasal dari CCITT atau Komite Konsultatif Internasional de Telegrafie et Telefonique, atau International Telegraf dan Telepon Konsultatif Komite, mempublikasikan rekomendasi untuk jaringan telekomunikasi publik. Itu R berasal dari kata radio, berasal dari juga CCAIR, Komite Konsultatif Internasional des Radio Communication atau International Radio Consultative Committee, mempublikasikan rekomendasi yang berhubungan dengan aspek-aspek radio seperti penggunaan frekuensi di seluruh dunia. IX atau International Electronical Commission adalah sebuah internasional yang organisasi standar yang mempersiapkan dan menerbitkan standar internasional untuk semua listrik, elektronik, teknologi, dan terkait kolektif dikenal sebagai elektroteknologi. Kemudian ISO, International Organization for Standardization, organisasi internasional untuk standarisasi. Dalam kurung ISO adalah organisasi non-pemerintah internasional yang terdiri dari badan standar nasional. Itu mengembangkan menerbitkan berbagai standar kepemilikan, industri, dan komersial terdiri dari perwakilan dari berbagai organisasi standar nasional. International Organization for Standardization atau ISO. Kemudian IEEE dalam kurung Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE adalah sebuah organisasi profesi nirlaba yang terdiri dari banyak ahli di bidang teknik yang mempromosikan pengembang standar-standar dan bertindak sebagai pihak yang mempercepat teknologi baru dalam semua aspek dalam industri yang merekayasa atau dalam engineering yang mencakup telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika. Ya, seperti gambar di bawah ya, gambar logo. Kemudian kelima, ANSI, American National Standardization Institute. The American Standards Institute atau dalam kurung ANSI adalah pribadi organisasi non-profit yang mengawasi pengembangan standar konsensus sukarela untuk produk, jasa, proses, sistem, dan personil di Amerika Serikat. Organisasi ini juga mengkoordinasikan standar Amerika Serikat dengan standar internasional sehingga produk Amerika dapat digunakan di seluruh dunia.
Ya, ini logo ANSI atau American National Standard Institute. ATS atau ArcNet Trade Association, atau dalam logo ini ArcNet ya. ATS atau ArcNet Trade Association mendesain standar high-speed lokal area network atau dalam kurung LAN yang disesuaikan untuk aplikasi kontrol real time antara industri dengan komersial marketplace. ArcNet juga sukses dipakai dalam mentransmisikan dan menerima paket data antara dua network node. Node memakai ArcNet controller chip dan kabel transceiver dan dihubungkan dalam network. Ketujuh ya, CIA, International Commission on Illumination. The International Commission on Illumination, biasanya disingkat CIA untuk nama Perancis. Skip aja ya. Adalah otoritas internasional pada cahaya, pencahayaan, warna, dan ruang warna. Didirikan pada tahun 1913 sebagai penerus Commission Internationale de Portometrie yang didirikan pada tahun 1900 dan saat ini berbasis di Wina, Australia. Presiden dari 2019 adalah Dr. Peter Blattner dari Swiss. Kemerdekaan CIA. Ke-8, DISA. DISA atau dalam kurung Data Interchange Standards Association. The Data Interchange Standard Association atau DISA adalah organisasi yang didukung berbagai organisasi lainnya untuk sebagian besar bertanggung jawab untuk perkembangan lintas industri bisnis elektronik interchange standar. DISA menjabat sebagai sekretariat untuk ASC kali 12 kalinya dan proses pengembangan standar EC12, ED, dan XML pada Januari 2016. DISA sudah tidak ada lagi. Di bawah ini, Data Change Standard Association. Yang ke-9, ECA, Electronic Component Assemblies and Material Association. ECA, Electronic Component Assemblies and Material Association, dengan diakreditasi oleh ANSI, American National Standard Institute. EIA memberikan forum untuk industri dalam menciptakan standar dan publikasi di area teknikal major antara lain komponen elektronik, consumer elektronik, telekomunikasi, dan keamanan internet atau internet security. Gambar di kiri ECA. Kemudian EIA, Electronic Industry Alliance. The Electronic Industry Alliance (EIA) sampai 1997 adalah seorang Amerika standar dan organisasi perdagangan terdiri dari sebagai aliansi asosiasi perdagangan untuk produsen elektronik di Amerika Serikat. Mereka mengembangkan standar untuk memastikan peralatan dari produsen yang berbeda kompatibel dan dapat dipertukarkan. AMDA berhenti beroperasi pada tahun 11 Februari 2011, tetapi sektor-sektor sebelumnya terus melayani konstituen AMDAL. Yang ke-11, ECMA atau European Computer Manufacturers Association. ECMA internasional adalah nirlaba, organisasi standar untuk sistem informasi dan komunikasi. Ini memperoleh namanya saat ini pada tahun 1994 ketika Asosiasi Produsen Komputer Eropa atau ECMA mengubah namanya untuk mencerminkan jangkauan dan aktivitas global terorganisasi. Akibatnya nama tersebut tidak lagi dianggap sebagai akronim dan tidak lagi menggunakan huruf kapital penuh. Ya, seperti ini gambar logo ECMA internasional. Lanjut ke-12, ETSI, European Telecommunication Standard Institute. ETSI adalah organisasi standarisasi independen nirlaba di bidang informasi dan komunikasi. ETSI mendukung pengembangan dan pengujian standar teknis global untuk sistem, aplikasi, dan lainannya mendukung teknologi informasi komunikasi ya, atau TIC. Ke-13, FCC atau Federal Communication Commission. Federal Communication Commission adalah lembaga independen dari pemerintah Amerika Serikat, dibuat oleh undang-undang kongresional dan dengan mayoritas komisiaris yang ditunjuk oleh presiden saat ini.
Pekerjaan FCC mengarah ke 6 goal di bidang broadband, kompetisi, frekuensi radio, media, dan keselamatan publik dan keamanan dalam negeri. Komisi ini juga memproses untuk modernisasi itu sendiri ya. Seperti yang ada gambar di kiri bawah itu FCC dan FC Commission. IETF atau Internet Engineering Task Force. Internet Engineering Task Force atau IETF adalah organisasi standar terbuka yang mengembangkan dan mempromosikan standar internet sukarela, khususnya standar yang terdiri dari paket protokol internet atau TCP dalam kurung IP. Ini tidak memiliki daftar keanggotaan informal atau persyaratan keanggotaan. Semua peserta dalam manajer adalah sukarelawan, meskipun pekerjaan mereka biasanya didanai oleh atasan atau sponsor mereka. Seperti gambar adalah IETF. Kemudian ke-15 INCITS atau International Committee for Information Technology Standards, the Komite Internasional untuk Teknologi Informasi Standar. Diucapkan wawasan adalah ANSI, pembangunan standar yang terdiri dari teknologi informasi pengembang. Itu sebelumnya dikenal sebagai EC3 dan NCITS. Gambar adalah INCITS ya. Kemudian ke-16 IT, Informasi Teknologi Industri Council, atau juga ya bahasa Inggrisnya The Technology Information Industry Council, adalah Washington DC, berbasis asosiasi perdagangan yang mewakili perusahaan dari teknologi informasi dan komunikasi ICT. Sebagai organisasi advokasi, IT bekerja untuk mempengaruhi isu-isu kebijakan dan bertujuan untuk mendorong inovasi dan mempromosikan daya saing global. Gambar di atas kanan ya, IT. Kemudian ke-17 TIA atau Telecommunication Industry Association, asosiasi industri telekomunikasi yang terakreditasi oleh American National Standards Institute atau ANSI untuk mengembangkan sebagai standar industri didasarkan pada konsensus kesukarelaan untuk sebuah variasi yang luas terhadap berbagai produk information dan communication technologies ICT. Dan saat ini telah hadir sampai hampir 400 perusahaan ya. Gambar di kiri adalah TIA, Manufacturer Supply of Global Networks. Kemudian ke-18 CEN atau CENELEC, European Committee for Electronical Standardization atau European Committee for Standardization. CEN adalah organisasi standar publik yang memiliki misi untuk mendorong ekonomi Eropa dalam perdagangan global, kesejahteraan warga lingkungan melalui infrastruktur yang efisien bagi pihak terkait untuk pengembangan, pemeliharaan, dan distribusi rangkaian standar dan spesifikasi yang koheren. Ya, seperti gambar di bawah adalah CEN atau CENELEC. Lanjut. Kemudian yang ke B, cari informasi 7 buah layar OSI. Fungsi utama masing-masing 7 lapisan layar atau contoh dan kegunaan protokol pada 7 lapisan layar di bawah ini antara lain. Yang pertama adalah physical layer. Layar pertama sesuai dengan namanya physical layer berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layar physical ini berhubungan dengan erat fungsi persinyalan, merupakan layar yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan secara fisik. Kemudian contoh protokol mentransmisikan data biner melalui komunikasi ya. Itu seperti ada di tulisan itu adalah 10 BST, 100 BST, dan RS232. Kemudian fungsi utama physical layer atau kegunaannya juga bisa dibaca ya. Lanjut. Data link ya. Data link layers dalam urutan OSI juga memiliki tanggung jawab ya. Merupakan salah satu yang penting karena memiliki fungsi sebagai proteksi kesalahan. Selain itu juga data link layer pun juga dapat mengelola skema pengamatan fisik, misalnya seperti alamat MAC yang ada dalam suatu jaringan. Contoh protokolnya mempersiapkan dan membangun transmisi data
Contohnya adalah SLIP, PP, dan MTU. Kegunaan dan fungsi utama data link layer adalah mengoreksi kesalahan, menentukan bagaimana setiap dari bit di data dikelompokkan ke dalam frame, ya, dan lain sebagainya. Lanjut ketiga, network layer. Lapisan selanjutnya adalah fungsi utama dari network layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan IP atau Internet Protocol. Hal ini juga membuat setiap komputer akhirnya dapat terhubung dalam satu jaringan ya, sehingga tiap komputer memiliki fungsi dari network layer adalah membuat header pada paket-paket data dan juga melakukan proses routing ya. Kemudian contoh protokolnya adalah menentukan jalur atau rute pengiriman dan meneruskan paket ke alamat tujuan. Contoh protokolnya adalah IP, IPX, dan lain sebagainya ya. Bisa dilihat di situ. Gambar di kanan juga kurang jelas karena tidak muat ya. Lanjut. Keempat adalah transport layer. Transport layer sesuai dengan namanya merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar ya. Fungsi utamanya adalah transport layer pada OSI ini memecah data ke dalam paket-paket data, mentransmisikan data dari JSON layer dan maupun sebaliknya, dan sebagainya juga ya. Kemudian contoh protokolnya mengatur jalannya pertukaran data. Pada lapisan ini juga fungsi error recovery. Contoh protokolnya TCP, UDP, dan juga SPX. Gambar di bawah ya transport layer, segmentation, lanjut ke transport, dan juga ke reassembly. Seperti itu. Kelima, session layer. Session layer kemudian lapisan ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan sebagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi ya. Kemudian kegunaan fungsi utamanya, tanggung jawab dari session adalah mengendalikan sesi koneksi dialog dan juga mengelola bahan, dapat pula memutuskan koneksi dari komputer. Kemudian contoh protokol memisahkan data dari antar sesi dan antar aplikasi yang berjalan. Contohnya protokol SQL dan RPC. Ya, lanjut. Kemudian di bawah adalah gambar session layer, presentasi ke transport, sinkron ke H5. Ya, seperti itu. Kemudian ke 6, presentation layer. Layer kedua pada saat dimulai data transfer dan bertindak sebagai layer ke-6 ketika sebuah komputer menerima paket data tersebut dengan nama presentasi layer. Fungsi utama dari lapisan layer presentation ini mentranslate data yang ditransmisikan dari dan menuju sebuah aplikasi atau aplikasi. Kemudian contoh protokolnya mengenangani format data agar dapat dimengerti oleh penerima. Pada layer ini juga dikompresi, enkripsi sama dengan deskripsi, dan data dilakukan. Kemudian contoh protokolnya adalah SCI, MPEG, dan CPEG. Kegunaan dan fungsi utama di session layer adalah presentation ini mentranslate data yang akan ditransmisikan dari menuju dan sebuah aplikasi ya, sama kayak tadi ya. Ya, seperti bawah itu gambar orang sedang presentasi kucing apa itu ya, kurang jelas juga. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir, application layer adalah lapisan yang menjadi pusat center terjadinya suatu interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan ya, atau juga ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut ya. Kemudian kegunaan dan fungsi utama session layer menyajikan interface antara aplikasi dengan motor jaringan dan lain sebagainya, bisa dilihat dan juga dibaca ya. Kemudian ke contoh protokolnya adalah melayani antarmuka antara aplikasi dalam jaringan, yaitu FTP, DMTIP, dan POP3 ya, seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun
kekurangan yang ada di video ini mohon dimaafkan ya. Sekali lagi saya berterima kasih banyak. Sampai jumpa.